Dan yang ketiga, tidak ada batasan waktu yang jelas. Setelah dioperasi, kemudian dijamin selesai sebulan, 3 bulan, atau 6 bulan selesai, tidak. Bahkan kemarin saya konsultasi di Dokter Priscilia, memang seperti itu Pak. Tidak ada dokter yang bisa memastikan Bapak itu kalau setiap operasi itu 3 bulan sembuh, 6 bulan selesai, atau 1 tahun sudah habis sakitnya. Bahkan ada yang seumur hidup. Nah disitulah saya memang tidak mau. Kalau memang dokter itu seorang yang punya ilmu yang mumpuni, saya tidak pernah melihat di rumah sakit ada orang yang mati. Ternyata di rumah sakit itu ya tidak sedikit orang yang mati. Itu artinya dokter itu punya keterbatasan sesuai dengan ahli, sesuai dengan standar operasinya, operasional. Jika itu sudah dilakukan ya sudah, mau sembuh atau tidak itu bukan urusan mereka. Seperti itu. Tetapi apabila pada hari ini saya masih diberi nafas, diberi hidup, hanya semata-mata kemurahan Tuhan. Selanjutnya saya serahkan ke dalam genggaman tangan Tuhan. Jika saya hidup, saya pasti akan sehat. Jika saya dipanggil Tuhan, saya serahkan segalanya kepada Tuhan. Karena Dia yang punya otoritas yang maha tinggi. Dia maha besar dari semua. Bersyukur yang selanjutnya adalah saya pada tanggal 31 Mei kemarin, saya harus mengundurkan diri dari pekerjaan karena faktor kesehatan. Sehingga saya harus berhenti total dari segala aktivitas. Saya ingin di rumah, saya ingin berhubung dengan Tuhan lebih banyak. Karena disitulah saya harus dapat melihat tangan Tuhan menolong saya. Suatu ketika Tuhan akan menyatakan kuasa dan kemuliaan bagi kita semua. Jadi tidak usah takut, tidak usah cemas. Kita sebagai anak-anak Tuhan pasti juga akan mengalami hal sakit penyakit, itu wajar. Akan tetapi kematian bukanlah hal yang menakutkan. Di luar kita saudara. Kalau saudara mendengar, baru mati saja sudah digebuki malaikat. Masih di kuburan saja sudah digebuki malaikat. Ya. Bagaimana tidak digebuki malaikat? Tidak pernah punya masalah dengan perusahaan. Saya memang setiap hari bekerja hanya membawa uang. Tidak pernah keuangan perusahaan saya ambil tanpa sepengetahuan. Kalau ada setoran yang kurang saya minta, kalau ada uang itu saya kembalikan selama 30 tahun. Dan saya sungguh bersyukur bila pada pagi hari ini kita bersama-sama masih tekun, masih bisa datang kepada Tuhan. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Dan tentunya tidak kalah penting buat Bapak Gembala, Ibu Gembala yang selalu mendoakan kami dalam segala masalah sedang jemaat yang dihadapi, terutama saya yang sedang mengalami gagal. Saya ingin memuji Tuhan. Mungkin pujian ini perlu dibantu oleh sini.